Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kali ini kita masuk ke materi analisis tugas atau task analysis. Nah, analisis tugas atau task analysis adalah prosedur yang dipakai untuk mengerjakan tugas tertentu yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan pengembangan diri peserta didik tunagrahita. Yang pertama ada analisis tugas rincian atau discrimination task analysis. Dalam analisis tugas rincian ini, tugas dipecah menjadi satuan subtugas berdasarkan perbedaan satu sama lain. Dalam menggosok gigi, membedakan sub-sub seperti menggosok bagian luar gigi rahang kanan, menggosok bagian dalam gigi rahang kiri, dan sebagainya. Yang kedua ada analisis tugas alur atau flow chart task analysis. Seperti analisis tugas rincian, analisis tugas alur juga dirinci atas sub-sub lebih kecil tetapi dengan meletakkan penekanan pada urutan-urutan sub-sub satu sama lain. Tugas mengenakan kaos kaki misalnya dapat dipecah menjadi beberapa subtugas dan sub-sub tersebut berurut dengan urutan yang tetap. Sub-sub tugas tersebut biasanya digambarkan berupa persegi empat satu sama lain dihubungkan dengan tanda panah mengarah ke kanan. Nah, ini contohnya. Yang pertama, masukkan jari ke lubang kaos kaki. Yang kedua, dekatkan ujung kaos kaki ke jari kaki. Yang ketiga, tarik lubang kaos kaki ke betis atas. Yang keempat, merapikan. Nah, contoh analisis tugas alur mengenakan kaos kaki sebagai berikut. Setiap subtugas sebaiknya dilatih berkali-kali sampai mahir. Lalu, selama anak belum mahir dalam salah satu subtugas, sub-sub tugas sebelumnya dilakukan dengan bantuan sepenuhnya oleh guru. Sedangkan sub-sub tugas yang sudah dikuasai dilakukan sendiri sepenuhnya oleh anak. Yang ketiga ada analisis tugas generalisasi atau generalization analysis. Nah, analisis tugas ini digunakan untuk tugas-tugas yang terdiri dari beberapa prinsip. Misalnya dalam mengenal alat-alat bina diri, kata-kata dan kalimat yang berkaitan dengan nama alat bina diri dirinci dan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, jadi ada Cilurgen. Nah, yaitu rincian, alur, dan generasi. Ada analisis tugas rincian, analisis tugas alur, dan analisis tugas generalisasi. Nah, adapun langkah-langkah pembuatan analisis tugas ada 7. Yang pertama identifikasi, yang kedua tentukan tujuan, yang ketiga tentukan target. Nah, yang keempat tentukan jumlah langkah penting, yang kelima tentukan titik awal, yang keenam tentukan berapa kali pertemuan, dan yang terakhir yang ketujuh penilaian dan juga langkah awal pertemuan nilai.
Den adalah identifikasi, ju adalah tujuan, get adalah target, langkah adalah jumlah langkah penting, awal adalah tentukan titik awal, pertemuan yaitu tentukan beberapa kali pertemuan, dan yang terakhir nilai yaitu penilaian. Nah, adapun pendekatannya yaitu ada 4. Yang pertama, mengembangkan keterampilan hidup. Yang kedua, menggunakan berbagai media atau sumber belajar yang relevan. Yang ketiga, pembelajaran terpadu. Yang keempat, karya wisata. Adapun metodenya, nah metode yang digunakan dalam program pengembangan diri peserta didik tunagrahita ada 4. Yang pertama, demonstrasi. Yang kedua, pemberian tugas. Yang ketiga, simulasi. Yang keempat, drill dan karya wisata. Tugas, simulasi, demo, wisata, yaitu pemberian tugas, simulasi, demonstrasi, dan drill atau karya wisata. Ada juga 5 metode, yaitu metode bermain dan permainan, lalu yang kedua metode bermain peran, yang ketiga kegiatan okupasi, yang keempat modeling, dan yang kelima modifikasi perilaku dan sebagainya. POMMM. Ya teman-teman. Peran, okupasi, main, permainan, modeling, dan modifikasi perilaku. Adapun dalam identitas pada rencana pelaksanaan program kebutuhan khusus pengembangan diri harus memuat yang pertama bidang pengembangan, yang kedua nama sekolah, yang ketiga jenis ketunaan, yang keempat hari atau tanggal. Lalu rencana pelaksanaan program kebutuhan khusus pengembangan diri. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Misalnya nama sekolah SLB YPDP, satuan pendidikan yang mana SD, SMP atau SMA-LB, lalu jenis ketunaan misalnya tunagrahita, bidang pengembangan misalnya merawat diri, waktunya misalnya 4 jam per minggu, lalu hari atau tanggal Ahad tanggal berapa misalnya seperti itu ya teman-teman contoh formatnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.